Saya sebagai Ketua Sanggar Furka Kuririn yang ada di Kampung Sumansio, Distrik Ayamaru, Kabupaten Maibrat. Saya menghimbaukan kepada seluruh generasi muda, anak-anak Maibrat, supaya datang. Saya sudah buka pendaftaran dari tanggal 30 sampai tanggal 3, dan kegiatan mari datang dan ikut kegiatan pelatihan. Pelatihan ini dibuka secara gratis, pendaftaran secara gratis, dan mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini difasilitasi oleh Bidang Kebudayaan tahun 2022 di Samobah dari tanggal 5 sampai tanggal 10 September 2022. Sanggar Seni Budaya Furka Kuririn telah membuka pendaftaran pelatihan seni anyaman noken, topi, koba-koba dan berbagai jenis seni anyaman lainnya khas Maibrat. Pembukaan pendaftaran telah dibuka sejak tanggal 30 Agustus hingga tanggal 3 September tahun 2022 secara gratis. Tempat pendaftaran di Sekretariat Sanggar Seni Budaya Furka Kuririn Distrik Ayamaru, Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Via laut biasa itu kan dari mama pihak orangnya jual kalau di Sorong di Bosesen jual itu dong, kan ibu-ibu mama orang kalau kumpul di pantai sana tuh mau datang kasih bersedia baru jual. Bertumpuk itu kan 20.000 satu tumpuk. Jadi kadang-kadang kalau dari Maibrat itu biasa itu saya beli borong. Jadi 100.000 saya beli borong, kantong harga yang besar, kantong yang besar harga 1.000 itu sampai ini, berarti saya pakainya cukup lama juga baru bisa habis. Kalau satu topi begini dia makan berapa banyak tumpukan? Kalau satu mahkota begini, mahkotanya ini biasa kadang-kadang mahkota yang ada beda ukurannya, ada yang besar terus ada yang kecil. Kalau ada yang besar itu bisa setengah kilo. Tapi kalau yang kecil cuma digenggam saja, digenggam pakai tangan saja, karena itu ada bahan campuran, bukan saja dia saja, tapi di dalamnya itu ada tali, terus ada buah-buah yang seperti ini, buah-buah seperti ini yang buah-buah ini yang menarik juga, buah merah ini Sebagai hias. ya. Ini yang paling mantap dia. Ini dia keras sekali, jadi sama kerasnya dengan buah kayu besi. Kalau ditoki pakai martel juga tidak pipis ya. Biasa itu begini. Kalau rambutnya ini ambilnya pakai apa ini, Bulu Pak? kasawari itu. Bulu kasawari. Bulu kasawari ini biasa di kampung saja bisa beli. Saya beli di masyarakat tanpa berbun bahwa datang itu kan saya beli. Jadi saya beli biasa itu terdiri dari ada harga 300, harga rendah 300, sampai saya beli harga 300, 500 sampai 1 juta. Kalau 1 juta itu kantong-kantong besar begini itu baru 1 juta, tapi yang panjang. Kalau jual topi model begini harganya berapa? Satu. Kalau di sini biasa saya jual itu yang ini yang asli ini. Kalau ini yang asli ini biasa di sini saya jual itu 700. Tahu asli dan tapi biasa ditambah juga harga matinya itu 500, tidak bisa diturunkan. tahu asli dan tidaknya itu dari mana? Ya. Tahu asli dan tidaknya itu dari mana? Aslinya itu karena ini bahan alam semua. Tidak campur bahan pokok. Kalau bahan pokok itu berarti ya termasuk ini. Tapi ini juga sedikit. Cuma semuanya ini kan bahan alam. Dia juga kan bahan alam. Terus bulu kasawarinya juga bahan alam semua. Itu yang asli. Biasa kerjanya berapa lama nih? Satu topi berapa lama? Kalau biasa itu tidak keluar, aktif saja dari pagi itu bisa menghabiskan 3 topi 1 hari. Tapi kadang-kadang kalau keluar begitu berarti
Kadang-kadang bikin satu selesai, satunya selesai juga cuma macam karet begitu saja baru selesai. Tapi sering itu saya tidak bisa, biasa itu saya selesaikan kalau dua berarti dua itu pasti saya selesai satu hari. Sejauh ini sudah mendapat hasilnya sudah berapa banyak? Kalau diuangkan? Kalau diuangkan itu sudah ratusan juta lebih. Ratusan juta. Ya, itu kan mulai dari 2000, mulai barang ini saya bikin perkembangannya itu dari 2006. 2006 waktu penapisan peresmian gereja di sana. Waktu itu saya kasih pertama saya kasih pakai uskup. Dan sekarang itu dia berkati waktu itu. Sementara kegiatan pelatihan akan dilaksanakan pada tanggal 5 sampai 10 September tahun 2022 di Gedung Serbaguna Samubah Ayamaru. Kegiatan pelatihan ini akan difasilitasi oleh Bidang Kebudayaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anyam apa ini, Bu? Ini sementara anyam noken, kalau ini mia noken, kalau ini topi. Bahannya dari apa? Dari kulit kayu. Biasa kayu apa saja atau? Kayu gabus, pohon gabus. Kalau orang sendiri dia gitu dong bilang pohon seman. Kalau yang warna merah itu biasa pakai apa? Ini pakai wantek asli dari Jawa. Biasa dong pakai untuk bikin tikar padi. Lalu itu pakai kulit kayu, itu caranya bagaimana sehingga bisa menghasilkan yang kecil-kecil seperti ini? Pertama itu pergi tebang di bekas kebun. Tapi kalau di Maibrat sini tidak ada, dia tumbuhnya di Sorong Selatan. Jadi ibu mereka pergi ambil dari Sorong Selatan? Iya. Iya. Dari Sorong Selatan itu satu ikatan begini tuh 200, kadang 300. Satu gulungan begini. Maksudnya itu beli dari sana? Iya, beli dari sana karena di sini tidak ada. Jadi kalau satu gulungan seperti itu dapat berapa topi dan berapa noken itu? Kalau ini macam noken begini baru 1,5. Kalau topi bisa dapat berapa? Topi baru 1. Itu jadi kalau jual topi satu itu harganya berapa ya? Tergantung dia punya kualitas. Dia punya merek. Berarti harga satu 500.000 ya? Iya, ada 500, ada yang 1 juta. Selama ini sanggar ini dalam bentuk sanggar ya, Bu? Iya. Kalau perorangan, Ibu sudah pernah jual topi seperti ini ya? Untuk pribadi? Sudah. Sudah. Sudah pernah. Berarti ini pekerjaan sehari-hari ya? Iya. Untuk membantu ekonomi ya? Dan juga untuk generasi-generasi bisa belajar. Ibu mereka yang ajar generasi-generasi ini ya, Bu? Iya. Jadi yang orang yang ikut belajar ini macam orang punya niat begitu, kemauan. Tapi ini anak-anak itu masih sekolah. Tapi punya niat untuk belajar ya? Dia punya kemauan, niat untuk tahu. Daripada habis di orang tua. Biar generasi meneruskan. Berarti ini dari zaman nenek moyang ya, Bu? Iya. Yang pertamanya itu mama sudah dari kecil sudah, kalau kami di Ayamaru ini sudah sangat tahu di seluruh Maibrat, tahu bahwa kami yang ada di Ayamaru kota, terutama ada di kedua kampung kami, Kampung Semansyok sama Kampung Kajim 2, itu kami itu ada di bakat seni dan budaya. Jadi sudah sejak kecil dari abang-abang kami. Jadi kami yang ada nih, contoh macam adik-adik nih. Jadi kalau mereka sudah ada di bidang ini, mereka sudah tidak ragu, anggap saja sudah memiliki, dan itu sudah sejak lahir begitu. Dan sejak dari situ dan mulai adanya Kabupaten Maibrat, Sorong Selatan, kami pernah tampil di sana di waktu tahun 2007. Kami juara 1, ada banyak yang kami juara di sana, cerita rakyat, bahkan kami pertamanya itu ada di
grup Majaf Group. Majaf Group itu sudah terkenal di Kabupaten Maibrat ini dan Sorong Selatan atau bahkan ada di Sorong. Dan saya banyak ikut lomba-lomba mulai dari tahun 2013, 14, bahkan ada di tahun 2018, 19. Itu ikut event-event pameran atau festival seni budaya di Provinsi Papua Barat. Dan dari pemerintah Kabupaten Maibrat melalui Dinas Pariwisata banyak yang mereka keluar untuk ikut pameran atau kegiatan festival. Berarti mereka hubungi saya untuk saya mendampingi anak-anak mereka yang dibawa ke sana, dan yang selalu mendapatkan di sana adalah kami selalu mendapatkan nilai-nilai terbaik dengan mempertunjukkan budaya kami yang ada di Maibrat ini di provinsi. Dan bahkan saya melihat dari situ lebih bagus saya kembali membuat untuk mendirikan sanggar supaya beradministrasi dengan sadar saya bahwa saya melihat hal-hal itu dengan teman-teman kami yang ada di Papua Barat bahkan Papua, bahwa oh ya benar kalau buat sanggar berarti ada punya perhatian dari pemerintah juga, terus melindungi untuk budaya kami ini dilindungi, karena di luar sana orang mengambil budaya kami ini banyak mengambil bagian macam mengiris-iris begitu. Mereka mengambil sedikit-sedikit budaya kami itu ada di sanggar-sanggar yang ada di Sorong, bahkan di kabupaten lain yang ada selain dari Maibrat ini. Mereka mengambil kami punya budaya, contoh macam noken-noken kami, kain-kain kami, mereka yang gunakan di sana, sedangkan mereka yang memperkaya mereka di sana untuk event-event yang lain tuh, mereka sanggar-sanggar lain tuh memperkaya mereka di sana. Mereka lebih terkenal di nasional sampai ke internasional di sana. Padahal itu kami punya, tetapi mereka pakai melalui apa? Untuk kami bisa bicara untuk melarang hak-hak itu. Dan saya sadar itu buat badan pengurus. Dan saya mendirikan sanggar ini pada tanggal 23 Oktober tahun 2020 dengan sah mendirikan sanggar ini. Dia baru berumur 2 tahun. Pertamanya saya membuat sanggar ini, nama sanggar ini adalah Furka Kuririn. Furka ini ya kupu-kupu. Kupu-kupu ini dia punya manfaat, atau kupu-kupu itu melambangkan kecantikan perempuan Maibrat atau generasi, atau pokoknya keunikan yang ada di Maibrat ini. Kami mengambil itu sebagai contoh adalah kami ambil kupu-kupu karena dia punya semuanya yang ada di kupu-kupu itu. Kami mengambil contoh dari situ, jadi melambangkan semua yang ada pada laki-laki sama perempuan Maibrat. Jadi ambil dari kupu-kupu itu. Kuririn adalah regenerasi. Regenerasi, jadi contoh seperti apa yang tadi Mama bilang, dia hanya 50% orang tua yang tahu noken. Dulu semua mama-mama tidak semuanya tahu. Palingan dia punya orang tua pernah tahu, berarti dia balik ajar sama dia punya anak. Jadi semua mama-mama yang ada di Maibrat ini tidak tahu noken, tidak tahu buat topi. Karena apa? Mereka tidak dilatih. Dan barang ini tidak semua orang tahu. Yang tadi Mama bilang, dia punya minat dan dia ingin mau tahu, berarti dia butuh kesabaran. Berarti dia dapat latih dari Mama, berarti kita dapat latih dari Mama, berarti kita tahu barang ini. Jadi kenapa sampai generasi ini, ya regenerasi, berarti budaya ini dipertahankan oleh generasi. Jadi mulai dari usia 12 atau 11, 12 dan seterusnya itu harus kenal barang ini. Dan yang di sanggar ini kenapa tidak ada mama-mama yang lebih umurnya ada di 40-an, tidak ada di sini. Saya maunya anak-anak yang ada di usia itu sesuai dengan kuririnnya, regenerasinya itu. So, mereka dari yang mereka ini sudah ya nanti meneruskan barang ini ke turun-temurun nanti, supaya budaya ini tidak bisa hilang. Jadi apa ya tujuan sanggar ini? Nanti dia membangkitkan apa yang ada pada kami orang tua, dan dia sudah punah itu kami akan bangkitkan dengan sedikit-sedikit dan akan kembalikan semula. Contoh macam noken, terus besok koba-koba, nyaman koba-koba,
terus talian untuk ini, gelang untuk perempuan laki-laki yang ada pakai rotan, bahkan ikatan-ikatan yang ada di pisau, parang, itu semua nanti besok diajarkan oleh guru-guru yang ada, senior yang ada ini kepada generasi untuk, ya kami sudah buka pendaftaran dari kegiatan fasilitasi bidang kebudayaan. Jadi kami buka pendaftaran bagi anak-anak Maibrat. Jadi kalau yang punya regenerasi, yang punya punya bakat, minat untuk mau kembalikan budaya ini atau ingin tahu budayanya, berarti besok hari tanggal 5 itu ikut pelatihan. Ya, pelatihan supaya pengajar-pengajar ini sudah ada 5 orang. Ketua Sanggar Furkak Kuririn, Aksamina Kambu mengatakan pelatihan tersebut guna mengembangkan ilmu seni anyaman kepada generasi penerus Maibrat. Agar seni anyaman ini terus dilestarikan hingga anak cucu. Mengingat seni anyaman ini terkesan hampir punah sehingga terus dikembangkan. Dirinya menambahkan, pendaftaran pelatihan ini jika peserta berasal dari luar Maibrat akan menyediakan penginapan dan makan minum kecuali transportasi. Hal ini sama juga bagi yang berada di Maibrat namun jangkauan wilayah sangat jauh akan difasilitasi. Untuk diketahui, sanggar ini telah meraih juara 1 lomba tarian kreasi di Sorong pada tahun 2020. Tahun yang sama mengikuti lomba Sogu Busana meraih juara 3 se-Provinsi Papua Barat. Mewakili Koramil Ayamaru dan masih meraih juara pada jenis lomba lainnya pada tahun 2019.